Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah keluarga Allah di Silo, berdirilah Hana istri Elkana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan sedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan, sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernasar dan berseru, Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, tuanku. Aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama." Maka Eli berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan pertama hari ini, kita diajak untuk melihat kembali perjalanan hidup rohani kita selama ini. Bagaimana kita menghayati hubungan kita dengan Allah. Sebagai bahan referensi untuk permenungan kita perlu melihat tindakan yang dilakukan oleh Hana, istri Elkana. Hana adalah seorang istri yang belum mendapatkan seorang anak. Jadi masalah yang dihadapi oleh Hana adalah belum memiliki anak. Hana tahu masalahnya. Dia sendiri yang mengerti kondisi kehidupannya. Karena dia mengetahui masalahnya, lalu kemudian dia datang kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, dan yang menarik dalam doanya itu,
Dia tidak mengucapkannya dengan suara yang lantang, tetapi dengan mulut yang berkomat kamit dan air mata yang menetes. Dengan sikap tubuh yang ditunjukkan oleh Hana, siapapun yang melihat, termasuk Elia yang ada di rumah ibadat itu, tahu kalau Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dari ketulusannya, berdoa dari masalah yang sedang dihadapinya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata dalam doa itu dia juga memanjatkan nazar bahwa kalau permohonannya untuk mendapatkan seorang anak dikabulkan oleh Allah, maka dia akan mempersembahkan anak itu untuk Allah sendiri. Disinilah kita melihat titik kedua dalam perjalanan kehidupan rohani Hana. Dia melihat bahwa doa tidak hanya berhenti dengan komat kamit dan air mata di dalam rumah ibadat, tetapi harus ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang kita nazarkan. Dan memang itu sungguh terjadi. Ketika Allah memberikan anak yang diberi nama Samuel kepada Elkana dan Hana, anak itu kemudian dipersembahkan lagi kepada Allah. Dan kita tahu semua, anak yang diberi nama Samuel itu menjadi tokoh penting dalam sejarah Perjanjian Lama. Kesimpulannya, dari seorang wanita yang dihina, dari seorang perempuan yang tidak dianggap oleh orang di sekitarnya, lahirlah seorang tokoh yang memberi pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Perjanjian Lama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari peristiwa orang suci ini, kita bisa melihat perjalanan kehidupan rohani kita. Pertama, ketika kita berdoa, apakah kita berdoa dengan sungguh dan tulus? Dan ketika kita berdoa, dan mungkin saat itu kita menjanjikan nazar kepada Allah, apakah nazar itu kita penuhi atau tidak? Mari kita melihat perjalanan hidup kita, perjalanan relasi kita dengan Allah. Apakah seperti Hana, ataukah kita melupakan nazar yang pernah kita ucapkan dan mengabaikan apa yang kita janjikan kepada Allah ketika permohonan kita sudah dipenuhi? Contohnya ada orang yang bernazar, Tuhan, berikanlah aku pekerjaan yang baik. Kalau saya mendapatkan pekerjaan yang baik, maka saya akan berusaha untuk aktif dalam kehidupan menggereja. Setelah Allah memberi dia pekerjaan, lalu kemudian diajak untuk terlibat dalam kehidupan menggereja, dia memakai alasan, saya belum bisa aktif karena saya sibuk dengan pekerjaan saya. Padahal sebelum mendapatkan pekerjaan, dia bernazar bahwa dia akan aktif di gereja. Ini hanya salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh lain yang mengetahuinya hanya hati kita. Contoh-contoh lain yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan meremehkan diskusi atau dialog kita dengan Allah melalui doa. Karena Allah adalah Maha Kuasa yang mengetahui segalanya, dan Dia juga Maha Kasih yang menerima kita apa adanya. Tuhan memberkati kita semua.